Dek, dek, udah malam. Tutup pintunya ya. Buruan tidur. Halo guys, welcome back to Astri dari channel. Makasih banyak untuk kamu yang udah mampir ke channel ini. Dan kalau kamu suka sama video ini dan video-video lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Berhubung malam ini malam Jumat, jadi aku mau ceritain sesuatu yang horor-horor dan mistis buat kalian guys. Nah oke guys, kali ini aku mau menceritakan tentang beberapa kampus di Indonesia yang terkenal banget dengan keangkerannya dan cerita-cerita horornya yang udah melegenda banget. Dan aku saranin untuk kalian kalau nonton ini jangan sendirian ya. Nah jadi guys, saat kita memasuki dunia perkuliahan itu, kita akan banyak sekali menemukan teman-teman baru, cerita-cerita baru, kakak tingkat baru, dan kita akan mendapatkan cerita-cerita bahagia atau bahkan cerita-cerita horor sekalipun guys, yang mungkin sudah mulai berkembang dari waktu ke waktu dan udah diceritain dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Entah ini berita atau cerita yang benar-benar nyata atau hanya sekedar hoax. Yang pastinya cerita-cerita horor yang beda-beda ini akan selalu melekat dengan kampus-kampus yang berbeda-beda juga guys. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya atau kalian udah pernah mendengar sebelumnya? Banyak mahasiswa dan juga orang-orang luar yang udah tahu tentang cerita horor yang ada di Universitas Indonesia dan khususnya di sekitaran ruang rektorat UI. Jadi konon katanya di sana ada arwah perempuan yang penasaran yang meninggal karena gantung diri di sekitaran UI guys. Mungkin di sekitaran gedung rektorat itu kali ya. Dan gak jarang juga banyak mahasiswa yang gak sengaja berpas-pasan dengan arwah perempuan ini yang lagi jalan tapi sambil tertatih-tatih dengan leher yang terluka guys. No, bukan terluka tapi terkulai. Bayangin kalau kamu ketemu sama seorang perempuan, jalannya tertatih-tatih, lehernya terkulai guys kayak gini. Serem banget gak sih? Dan menurut cerita yang beredar nih guys, perempuan ini punya ciri-ciri dengan wajah yang pucat dan kemudian bibir biru dan juga lidah yang menjuru keluar guys. Karena kan dia gantung diri ya, jadi lidahnya keluar. Jadi sebenarnya di UI itu banyak banget cerita-cerita horor yang tersebar luas dan setiap angkatan itu punya cerita yang berbeda-beda guys. Dan yang paling melegenda itu tentang gedung 9 FIB di UI guys. Jadi ada beberapa orang mahasiswa yang bilang kalau di salah satu ruangan di UI itu terdapat sebuah gong, dan gong ini suka berbunyi kalau malam-malam guys. Bahkan ada seorang mahasiswa yang pernah menginap di ruangan tersebut dan gak sengaja ngelihat seorang nenek-nenek tiba-tiba muncul lagi jalan gitu. Dan selanjutnya itu ada Institut Teknologi Bandung alias ITB guys. Nah buat kalian yang sekarang lagi kuliah di ITB nih, pasti pernah banget ngedenger tentang desas-desus berita horor tentang penampakan seorang perempuan yang berambut panjang di sekitaran kawasan Taman Sari kan. Banyak banget mahasiswa yang lagi jalan-jalan ngelewatin kawasan Taman Sari ini gak sengaja berpas-pasan dengan si penampakan perempuan ini yang sambil ngeliatin orang lewat guys. Jadi bayangin kalau misalnya lu lewat di sekitaran Taman Sari nih dan gak sengaja pas-pasan sama perempuan ini dan dia ngeliat lu balik, gimana tuh? Nah tapi ada juga mahasiswa yang lewat kawasan Taman Sari ini ngehirauin aja, maksudnya nggak peduli sama sekali dengan penampakan ini karena mungkin udah biasa kali ya, atau bahkan nggak bisa ngebedain ini orang atau penampakan. Nggak cuma itu aja loh guys, ternyata ITB juga punya cerita horor lainnya tentang pengalaman pada saat fancy night guys. Nah jadi fancy night ini kayak acara pesta gitu yang diadain sama mahasiswa, dan biasanya acara ini tuh diadain selama satu malaman suntuk guys. Jadi pestanya itu pakai ala-ala topeng gitu. Nah tapi karena ITB ini bukan cuma punya mahasiswa aja, tapi punya makhluk halus yang di sana juga. Jadi ada beberapa makhluk halus yang malah ikutan party guys. Nah pernah ada pengalaman pada waktu malam pesta ini berlangsung nih guys, tiba-tiba ada kakek-kakek dan juga anak kecil yang nggak tahu dari mana datangnya dan ikutan pesta pakai topeng guys. Dan yang bikin anehnya itu di tengah-tengah para pemuda-pemuda yang lagi pesta pakai topeng ini, kenapa ada kakek-kakek sama anak kecil yang ikutan pakai topeng dan juga ikutan party juga guys. Dan bahkan ada juga yang pernah lagi pesta nih dan berpas-pasan sama dirinya sendiri.
kayak ketemu sama kembaran gitu. Nah, jadi cerita ini tuh udah tersebar luas banget di ITB, dan saking udah tersebar luasnya, jadi mahasiswa-mahasiswa ITB ini ngeplesetin nama kampusnya jadi Institut Terjurik Bandung, guys. Nah, buat yang nggak tahu jurik itu apa, jurik itu hantu ya, guys. Nah, lanjut itu ada Institut Pertanian Bogor alias IPB. Nah, punya cerita yang beda dari kampus-kampus lainnya nih, IPB ini jadi cerita horornya berkisar di mahasiswa yang tinggal di sekitaran asrama atau rusunawa IPB. Jadi banyak banget kejadian horor yang tidak diinginkan terjadi di sekitaran asrama nih, guys. Jadi bukan hanya di kampusnya ya, tapi ternyata cerita horornya lebih ke arah pas mahasiswanya lagi di asrama, guys. Nah, jadi ceritanya itu bermula dari sekelompok anak-anak muda mahasiswa IPB lagi main Uno di tengah malam sampai bahkan larut malam nih, guys. Dan mereka main ini sampai nggak sadar waktu, mereka mungkin lupa nutup jendela. Dan tiba-tiba di waktu mereka lagi main itu terdengar suara ketukan di jendela, dan ada suara yang bilang kayak gini, Dek, udah malam. Tutup pintunya ya, buruan tidur. Nah, karena anak-anak ini lagi sibuk main Uno nih, guys, jadi mereka ini langsung ngerefleks, jadi bilang kayak, iya pak, makasih ya pak, malah bilang makasih sama si bapak. Dan gak lama kemudian mereka tiba-tiba aja sadar dan saling diem-dieman dan saling ngeliat-ngeliat gitu, guys. Kayak mereka mikir kayak begini loh, gak mungkin ada orang yang bisa ngetuk jendela karena mereka ada di lantai 5 yang tingginya itu 20 meter. Dan hal ini yang bikin mereka jadi kayak bengong dan wah gila. Jadi mereka ketakutan, guys, dan setelah ketakutan mereka menceritakan pengalaman mereka ke semua teman-teman mereka dan mungkin ke angkatan-angkatan lain, guys. Jadi makanya cerita ini jadi melegenda di sekitaran asrama di PB. Dan gak cuma itu loh, guys, cerita horornya, tapi pernah juga nih mahasiswi perempuan di IPB, mereka ini lagi saking asik ngobrolnya di asrama, mereka sampai lupa waktu dan larut malam. Dan tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamar mereka dan bilang kayak gini, Saya orang sebelah. dan salah satu dari mereka yang lagi ngobrol ini berdiri buka pintu. Dan tahu gak sih, yang dilihat itu adalah memang perempuan tapi badannya emang sebelah. Gila gak sih? Merinding. Ternyata bacain cerita horor tuh merinding juga ya. Nah, lanjut yaitu Universitas Airlangga, guys. Nah, jadi Universitas Airlangga ini adalah salah satu universitas yang terbesar di Surabaya dan juga menyimpan cerita horor yang beredar dan melegenda di kalangan mahasiswa, guys. Nah, cerita yang lumayan melegenda dan juga tersebar luas di kalangan mahasiswa ini adalah tentang hantu perempuan yang menangis di area parkiran, guys. Nah, kalau seandainya kalian sekarang lagi kuliah di sana dan kalian lagi parkir kendaraan dan tiba-tiba kalian dengar suara perempuan lagi menangis, sebaiknya kalian jangan mencari suara itu dan menoleh ke belakang ya, guys. Nah, sekalinya ada mahasiswa yang nekat untuk mencari suara dan juga noleh ke belakang, guys, biasanya akan dikasih lihat penampakan perempuan yang ada sebuah pisau menancap di perutnya. Dan kabarnya perempuan ini meninggal karena memilih bunuh diri di area parkiran yang dulunya pepohonan, guys. Dan gak itu aja, guys, ternyata ada cerita horor lainnya yang tersimpan di Universitas Airlangga ini, guys, yaitu di gedung Fakultas Farmasi ini, guys. Nah, cerita ini katanya lumayan horor, guys. Katanya ada beberapa orang mahasiswa yang melihat sesosok penampakan, yaitu di jam pas maghrib dan sebelum isya, atau bahkan di atas jam 11 malam, guys. Nah, ada juga yang lagi jalan itu tiba-tiba kakinya ketahan kayak ada orang yang megang dan langsung jatuh, guys. Dan bahkan ada juga yang katanya ngelihat penampakan pasangan yang misterius. Jadi ada kayak sepasang hantu yang berjalan dan mereka ini entah dari mana datangnya. Tapi nggak tahu benar atau enggaknya cerita ini. Yang jelas cerita ini udah melegenda banget di Universitas Airlangga, guys. Nah, lanjut yaitu Universitas Negeri Semarang.
Nah guys, jadi cerita horor yang kali ini datang dari Universitas Negeri Semarang atau UNES. Dan cerita ini tuh lumayan viral banget dulu, kalau kalian misalnya tahu atau ngeh. Biasanya cerita ini dibagiin di sosial media atau di grup-grup chat kuliah, anak-anak kuliah atau mahasiswa yang saling-saling membagikan grup chat gitu. Dulu aku pernah, waktu aku kuliah dulu, aku pernah dibagiin tentang chat ini di grup kelas. Jadi pas banget waktu itu jam mata kuliah aku tuh udah sore guys, jadi makanya sedikit banyaknya aku tahu tentang cerita ini. Nah cerita ini berawal dari sebuah mata kuliah yang harus dipindahin dari jam siang ke jam 17.30 sebelum maghrib. Nah di waktu itu tuh guys, ada mata kuliah yang harus dipindahin dari jam siang ke jam setengah 6 ini. Waktu itu mereka masuk ke kelas dan ternyata tiba-tiba udah ada dosennya guys. Dan anehnya dosennya ini diem aja guys. Dan di saat yang bersamaan setelah mahasiswa ini pada duduk nih, dosennya udah mulai ngajar. Ternyata ketua kelas ini nih di SMS sama dosen aslinya guys, sama dosen yang ngajar mata kuliah ini. Jadi dosen ini bilang kayak begini nih, kalau perkuliahan dibatalkan karena berhalangan, jadi nggak jadi masuk gitu. Tapi pada waktu ketua kelas ini baca SMS dari dosennya, perkuliahan lagi berlangsung guys. Dan kira-kira siapa yang ngajar di depan guys? Dan mungkin ketua kelas ini bilang ke dosennya, dan dosennya bilang kayak begini, coba kamu lihat kakinya. Dan si ketua kelas ini ngambil inisiatif dengan ngejatuhin pulpennya ke lantai. Dan pas dia ngambil itu pulpen di lantai, dia langsung ngeliat itu kaki dosennya ternyata nggak ada kakinya guys, dan cuma badannya aja sebelah ke atas. Dan hal ini bikin si ketua kelas kaget dong. Jadi ketua kelas ini langsung ngechat grup kelas dan bilang kayak begini, sekarang keluar satu persatu dari yang paling belakang dan tanpa teriakan. Dan ketua kelas ini ngelakuin hal ini karena ketua kelas sudah tahu dong ya kalau yang ngajar di depan itu bukan dosen ya, tetapi hantu nih guys. Dan tiba-tiba dosen yang ngajar di depan tadi jalan ke arah si ketua kelas dan bilang kayak gini guys, kamu sudah tahu siapa saya ya? Dan di saat itu juga ketua kelasnya teriak dong dan langsung lari keluar bareng-bareng sama teman-teman kelas yang lainnya guys. Tapi setelah ditelusuri nih ya guys, ternyata banyak banget yang bilang kalau cerita ini tuh hoax guys. Tapi bener atau enggak cerita ini, yang jelas cerita ini udah melegenda banget di UNES dan udah tersebar luas nih guys. Nah jadi gimana menurut kalian tentang beberapa cerita horor di universitas-universitas di Indonesia ini guys? Kalian pernah gak sih ngalamin cerita horor yang sama juga di kampus kalian? Kalau misalnya kalian pernah ngalamin, kalian boleh ceritain ulang di kolom komentar ya. Nah makasih banget karena kalian udah mau nemenin aku hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ya. Dan follow Instagram aku.